Keadaan kita mungkin dapat menjadi seperti Rasul Paulus. Orang pikir kita sedang jatuh. Orang pikir kita sedang berada dalam satu keadaan yang tidak diberkati dan lain sebagainya. Jangan kita kecil hati. Jangan kita kecil hati. Rasul Paulus dikatakan apa juga dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah dapat bekerja. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan dilakukan oleh orang lain, tapi di dalam keadaan yang tidak diinginkan sekalipun. Bukan kita inginkan dan bukan Allah inginkan, tetapi Allah dapat menggunakan hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi poinnya, dalam keadaan apapun, marilah kita memiliki hati yang bersyukur, hati yang berdoa, hati yang berkeseimbangan, pikiran yang bersyukur, positif. Pikiran yang selalu berdoa untuk orang lain, positif. Pikiran yang berkeseimbangan, sangat positif. Untuk mereka. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat belajar untuk mempercayai Allah dan jalan-jalannya di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit? Saya mungkin tidak pernah masuk penjara. Ya, Anda mungkin tidak pernah masuk penjara. Anda tidak pernah mungkin masuk penjara seperti di Ethiopia, yang untuk saat ini mungkin ya ada sedikit persamaan sedikit dengan penjara di zaman Rasul Paulus. Tapi mengerikan sekali. Jadi jika bukan hanya dalam keadaan penjara, apa di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, apa kira-kira reaksi atau respons kita atau pandangan kita terhadap Allah dan berdasarkan keadaan kita pada saat itu? Apa kira-kira? Oke. Jadi mari kita lihat. Mari kita lihat bagaimana reaksi kita. Ini judul tema yang akan coba di bagian tambahan ya. Reaksi kita dalam menghadapi keadaan yang sulit. Pada saat situasi kita itu sulit. Apa? Di mana hati kita? Di mana pikiran kita itu kita akan tempatkan? Apakah hati pikiran kita itu untuk melihat, aduh Tuhan kok begini keadaan saya? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa saya mengalami kehinaan seperti ini? Apakah itu reaksi kita? Ya, dalam keadaan-keadaan sulit. Mari kita lihat. Ada satu keluarga dan kemudian satu tokoh dari dalam keluarga tersebut. Mungkin kalau Anda pernah melihat gambar ini, Anda tak mengetahui bahwa inilah keluarga Ten Boom atau Ten Boom ya, dari orang Belanda ya, orang Belanda yang pada satu saat tertentu ya Belanda pernah menjajah Indonesia, tapi pernah satu waktu mereka juga dihajar oleh Jerman ya. Dan keluarga ini adalah pembuat jam tangan, keluarga pembuat jam tangan yang ada di Belanda, di luar ibu kota Belanda, di Amsterdam. Mereka bekerja di situ, keluarga tersebut. Dan pada saat Nazi Jerman itu memasuki Belanda, menjajah Belanda dengan kata lain, pada tahun 1940, maka keluarga Ten Boom ini tahun 1942 mulai sedikit-sedikit membuat dalam rumah mereka itu satu tempat supaya mereka bisa menyimpan orang-orang Yahudi. Disimpan dulu orang-orang Yahudi. Mereka ini bukan orang Yahudi, mereka orang Belanda. Tapi mereka membantu orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Jerman untuk diselamatkan. Mereka bantu, ya keluar masuk, sampai ada yang dibantu itu totalnya pada akhirnya itu sampai 800 orang. 800 orang yang mereka sembunyikan, lalu mereka bisa selamat. Tetapi sayang sekali, ada seorang yang mengkhianati mereka. Mungkin karena disuaplah oleh tentara. Jadi pada itu orang Yahudi sendiri, tapi mengkhianati mereka untuk melaporkan kepada orang Jerman apa yang telah diperbuat oleh keluarga ini. Ditangkaplah mereka, dan setelah ditangkap ayah dan kakak laki-laki Cory ya meninggal demikian juga dengan ibunya, dan tinggallah Cory dan Betsy Ten Boom ya. Dan mereka itu ditangkap di tahun 1944. 2 tahun mereka menyembunyikan 800-an orang Belanda. Jadi ditahanlah mereka dan dipindahkanlah mereka dari satu penjara ke penjara lainnya sampai akhirnya mereka berdua itu tiba di kamp konsentrasi yang kita sering dengar Auschwitz, tapi mereka bukan di Auschwitz, tapi yang mengerikan juga di Ravensbrück ya, di Ravensbrück. Dan disinilah mereka berada ya, di penjara tersebut, tengah tempat yang sangat pengap, banyak orang di situ. Waduh, menderita sekali mereka. Makanan mereka seringkali sudah merupakan makanan yang busuk ya, dan keberadaan mereka tidak bisa mandi seperti biasa, jadi kotor sekali. Baik Cory dan Betsy ini menderita sekali, apalagi
Kutu-kutu itu, waduh, karena mereka tidak jarang mandi dan lain sebagainya. Kutu-kutu itu begitu banyak menghabiskan semua darah yang mungkin dengan kata lainnya yang dapat dihabiskan oleh kutu-kutu tersebut. Selain mereka harus bekerja berat di Camp Ravensbrück tersebut. Beberapa bulan sebelum tahun 1945, pada saat tentara sekutu membebaskan mereka, Betsy ten Boom meninggal. Betsy ten Boom meninggal. Tapi kemudian hanya yang hidup itu adalah Corrie ten Boom dan berhasil keluar. Dan dia menjadi apa? Bukan orang yang sekarang, setelah dia keluar, bukan lagi dia menjadi orang yang untuk mengejar-ngejar siapa ini orang-orang Jerman yang telah menahan saya. Tetapi dia justru menjadi seseorang, Corrie ten Boom ini menjadi seseorang yang mengajarkan tentang konsep pengampunan. Apa yang menjadi sumber kekuatan Corrie ten Boom selama di dalam penjara dalam keadaan yang mengerikan, dengan makanan keadaan yang menyedihkan yang dialami? Dia katakan, tubuh saya bisa dimakan oleh kutu, tubuh saya bisa kurus kering dan lain sebagainya, tetapi pikiran saya, dia katakan, pikiran saya itu tidak ada yang bisa ambil, tidak ada yang bisa menguasai hati dan pikiran saya, dan saya memiliki hati dan pikiran yang mengarah kepada Kristus. Ya, itulah mengarah kepada Kristus. Jadi dalam keadaan menderita, dia tetap dapat dia dengan saudari perempuannya Betsy memimpin perbaktian di dalam penjara mereka, dalam barak-barak penjara mereka. Mereka memimpin, mereka membantu orang-orang dalam penjara tersebut untuk memusatkan pikiran kepada Kristus. Dan itu memberikan pengharapan bagi Corrie ten Boom. Walaupun Corrie tidak dapat bertahan lagi oleh sebab penyakit dan juga penderitaan yang harus mati, Betsy ya. Tapi Corrie ten Boom dapat selamat oleh sebab ada pengharapan dan kasih kepada Kristus. Dan itulah sebabnya saya tertarik untuk mempelajari secara ilmiah. Ya, oke, tadi dari segi Corrie ten Boom, saya coba untuk mempelajari secara ilmiah melalui bacaan-bacaan artikel-artikel ilmiah, dan juga disimpulkan juga oleh Elaine Zimmerman yang menulis What makes some people more resilient than others? Apa yang telah membuat beberapa orang itu dapat lebih ulet, lebih tangguh, lebih bertahan daripada yang lain? Dan hasil riset membuktikan bahwa itu oleh sebab salah satu ya pendidikannya, bahwa apa? Hari-hari awal kehidupan kita. Biasanya menurut ilmuwan, kalau kita anak-anak kita ajar untuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dekat dengan Tuhan, anak-anak yang kuat moralnya, imannya, dan sebagainya, 1-20 tahun, maka mereka itulah yang akan terus bertahan. Dan betul, keluarga ten Boom ini adalah keluarga yang beribadah betul-betul kepada Tuhan. Dan research, ini orang-orang dunia yang buat ya, katakan hari-hari awal kehidupan kita, saya bacakan ya, hari-hari awal, the very earliest days of our life, hari-hari awal kehidupan kita dan hubungan-hubungan kita, Corrie ten Boom bisa kuat karena dia memiliki hubungan dekat ya dengan bukannya dengan Betsy ten Boom dalam penjara, tapi juga dengan Tuhannya, dengan Tuhan. Jadi our closest relationship can offer clues about how we cope with adversity. Jadi hubungan-hubungan kita dengan orang lain, dengan Allah kita, dengan lain ya, dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kita dapat menghadapi kesulitan. Jadi penting sekali. Dan salah satu poin terbesar dari artikel ini, what makes some people more resilient, adalah kalau kita meyakini ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita meyakini Tuhan, kalau kita dalam penjara seperti Corrie ten Boom, seperti Rasul Paulus, kita menyadari Tuhan, Engkau lebih berkuasa daripada keadaan saya pada saat ini. Kasih-Mu lebih nyata, lebih besar daripada keadaan saya saat. Kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, maka kita dapat menjadi orang yang ulet dan bertahan. Ada pengharapan, ya. Ada pengharapan. Jadi inilah artikelnya, katakan ya, adanya moral kompas, spiritual belief, keyakinan kerohanian itu dapat membantu. Ini kesimpulannya. Mungkin kita buat ada 7 kesimpulan. Sikap dan sifat dan sikap dari orang-orang yang resilient, orang-orang yang ulet bertahan itu pertama, mereka itu ini berdasarkan artikel tadi. Artikel tadi saya simpulkan dan dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa? Orang-orang yang ulet adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang positif maupun realistis. Positif tapi realistis. Mereka tidak terpaku pada informasi negatif dan malah mencari peluang dalam situasi yang suram, berjuang untuk menemukan hal positif di tengah-tengah keadaan yang negatif atau di dalam hal yang negatif sekalipun.
Mereka, poin kedua, memiliki moral kompas. Ya, memiliki moral kompas. Jadi, orang yang sangat tangguh, ulet, bertahan, memiliki perasaan yang kuat tentang apa yang mereka anggap benar dan salah, dan itu cenderung memandu keputusan mereka. Mau menyerah, mau mati aja dalam penjara, Corrie ten Boom bilang, oh tidak. Ya, Tuhan ingin agar saya dapat memimpin perbaktian di tengah-tengah orang-orang yang berada dalam tahanan Nazi ini. Yang ketiga, mereka memiliki, seperti yang kita sudah lihat ya, poin yang penting di sini, mereka memiliki kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Percaya kepada Tuhan, dengan kata lain bagi kita ya. Dan ini sering ditemukan melalui praktek keagamaan atau spiritual. Dukungan komunitas agama juga dapat meningkatkan ketahanan mereka. Keempat, altruistik, artinya lebih mementingkan orang lain. Mereka yang memiliki kepedulian terhadap orang lain dan tidak egois. Corrie ten Boom di dalam penjara, dia pikirkan orang lain. Pada seringkali, kalau ada makanan yang masih bisa dimakan, tapi dia melihat Betsy yang semakin lemah, dia kasih kepada Betsy. Kalau Betsy sudah cukup kuat, maka dia berikan pada orang lain yang apa? Kalau misalnya rotinya belum berulat, seringkali mereka makan roti yang berulat, tapi dia gantinya memikirkan dirinya, dia pikirkan orang lain. Jadi kepedulian kepada orang lain dan tidak egois. Mereka sering berdedikasi pada hal-hal yang menurut mereka lebih bermakna dan yang memberi mereka tujuan hidup. Jadi itulah yang dimiliki oleh Corrie ten Boom, ya. Memiliki makna yang lebih besar dan tujuan hidup. Yang kelima, mereka adalah menerima apa yang tidak dapat mereka ubah. Mau buat apa lagi dalam penjara? Kita nggak bisa lari dari sini. Kalau memang nggak bisa lari, ya. Mereka tidak dapat merubah apa yang tidak dapat mereka ubah, tapi memusatkan energi mereka pada apa yang dapat mereka ubah. Mereka dapat tetap walaupun di penjara, seperti Corrie ten Boom. Tetapi mereka dapat tetap beribadah, mungkin diam-diam. Ya, mereka dapat beribadah. Dan ini juga yang dikemukakan oleh Elie Wiesel. Saya pernah tunjukkan bukunya. Saya memiliki bukunya ya. Elie Wiesel juga adalah tahanan Nazi Jerman. Dan dia kemudian menjadi pemenang hadiah Nobel, ya, meninggal berapa tahun yang lalu. Dia katakan banyak hal yang dapat dilakukan oleh tentara Nazi kepada saya. Tapi satu hal yang mereka tidak dapat ambil dari saya adalah pikiran saya. Pikiran dan hati saya tidak dapat diambil. Saya tetap memiliki hati. Dia walaupun di dalam penjara, Elie Wiesel, dia memikirkan satu saat saya akan keluar dari dalam penjara ini, saya akan membuat seminar karena dia memang sebelum masuk tahanan Jerman itu, dia juga adalah seorang profesor ya, seorang dosen gitu ya. Saya akan buat makalah ini. Jadi dia terus pergunakan otak. Dia tidak memikirkan, aduh kenapa saya dalam penjara, aduh kenapa makanan saya begini, aduh kenapa saya begini. Dia pikirkan hal yang lebih baik. Ya. Hal yang dapat dia ubah, hal yang sesuatu yang dapat dia tetap lakukan dalam keadaan sulit. Jadi orang yang ulet menilai kembali situasi yang sulit dan mencari peluang yang berarti di dalamnya. Di dalam keadaan yang sulit ada peluang apa? Berbakti. Ada peluang apa? Merenungkan. Ada peluang apa? Seperti Rasul Paulus, berdoa, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Cari hal-hal positif untuk dilakukan. Yang keenam, menurut artikel ini ya, orang yang ulet bertahan adalah orang yang memiliki misi. Mereka memiliki misi, makna hidup dan tujuan. Mereka memiliki komitmen pada misi yang bermakna dalam hidup yang memberi mereka keberanian dan kekuatan. Ada strong, ya, kuat dalam apa? Kekuatan dalam mencapai tujuan kehidupan. Dan yang terakhir, mereka memiliki dukungan sosial dan mendukung orang lain. Dengan kata lain, Corrie ten Boom, Elie Wiesel saling mendukung dengan orang lain dan juga berpartisipasi dengan memberikan dukungan kepada orang yang lain. Dan ilmuwan mendapati bahwa sangat sedikit orang yang ulet melakukan segala sesuatu itu sendirian. Selalu coba untuk bersama-sama. Ada komunitas yang saling mendukung, komunitas yang saling mendukung. Dan itulah apa yang menjadi pusat daripada Corrie ten Boom dalam keadaan yang menderita di penjara. Pusatnya kenapa? Ini dia katakan salah satu statement dari Corrie ten Boom yang terkenal ya, Corrie ten Boom yang terkenal. Salah satu dari banyak kutipannya dikatakan apa? Jika Anda melihat dunia, Anda akan sedih, distress, tertekan, sedih dan lain sebagainya. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda, maka juga Anda akan tertekan. Aduh, keadaan saya ini juga apa? Keadaan dalam diri saya juga apa ya? Membuat kita dapat apa? Stres, tertekan. Kenapa saya penuh dengan kutu? Kenapa saya penuh dengan penyakit? Kenapa saya dikurus begini dan lain sebagainya? Tetapi kalau fokus kita bukan diri kita, bukan apa yang ada di sekitar kita. Fokus kita kepada siapa? Kepada Kristus. Apa yang terjadi?
Tetapi jika Anda memandang Kristus, but if you look at Christ, you will be at rest. Anda akan tenang. Anda akan tenang. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berada dalam apa? Penjara. Di dalam Efesus 3 ayat 1 tadi kita sudah ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia dipermalukan. Oh, kenapa ini orang benar kok masuk dalam penjara? Ini nggak ada iman, makanya dia masuk dalam penjara. Atau berarti dia nggak benar, ajarannya dia mungkin nggak benar, makanya dia masuk dalam penjara. Tapi dikatakan aku dipenjarakan, bahkan dikatakan apa? Aku dipenjarakan karena Kristus. Bahasa Inggrisnya lebih hebat sekali ya. I, Paul, the prisoner of Jesus Christ. Aku adalah tahanannya Yesus Kristus. Oh, dia katakan. Padahal yang sedang menahan dia, faktanya, yang sedang menahan dia, bukan Yesus Kristus. Dia sedang ditahan faktanya oleh Kaisar Nero yang sedang menahan dia. Tapi itulah, dia katakan, kalau saya ditahan oleh Kristus, dengan keterangan karena dia memberitakan Injil, it's okay. It's okay. Jadi pada saat dia berada dalam penjara, dia memiliki perspektif bukan yang berpusat kepada keadaannya. Ya, bukan dia dipenjarakan oleh Nero, tapi dia melihat ini dalam satu konteks keberadaan kebersamaannya dengan Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita dalam keadaan apapun, dalam penderitaan kita, mungkin Anda tidak dipenjara, Anda dalam masalah keuangan, dalam masalah keluarga, dalam masalah apapun, tapi fokus kita kepada Kristus, pikiran dan hati kita bukan kepada situasi kita, tetapi kepada Kristus, dan mencoba untuk mencari jalan untuk berpusat pada Kristus, maka itulah yang dapat memberikan kekuatan, keuletan, resilient kepada kita. Coba kita lihat. Nah, kebetulan saya terus terang saya belum, waktu saya menyusun khotbah untuk Sabat lalu ya, baru Sabat kemarin itu, saya belum mempelajari tentang pelajaran sekolah Sabat kita, terus terang saja untuk minggu ini karena belum mulai ya. Jadi saya sudah membuat khotbah, tapi pada saat saya lihat tadi, ini cocok sekali dengan apa yang saya baru khotbahkan Sabat lalu. Jadi saya mohon maaf kalau saya ulangi sedikit, tapi saya coba rangkumkan ya. Kalau Anda ingin lihat lebih lengkapnya, mungkin bisa lihat pembahasan untuk Sabat lalu. Tapi Sabat lalu saya juga membahas satu pasal juga, bukan dari kitab Efesus, tetapi dari kitab Filipi. Tetapi kitab Efesus dan Filipi juga ditulis pada saat yang bersamaan. Dia berada dalam tahanan penjara di Roma. Dalam penjara. Tapi gantinya dia berfokus, pikiran dan hatinya berfokus kepada masalah. Aduh, kenapa saya menderita? Kenapa saya harus dibelenggu? Kenapa saya harus begini dan itu? Ya, gantinya dia berfokus kepada keadaan yang menderita. Dia memiliki pemikiran, pandangan, perspektif yang lain. Dia memiliki hati atau pikiran. Pada saat kita hati, kan kita bicara tentang hati, the heart. Itu berbicara tentang apa keinginan kita. Dan apa keinginan Paulus? Supaya dia bebas dari penjara? Bebas dari masalah? Bukan. Hatinya selalu untuk memuji Tuhan. Ya, itulah sebabnya dikatakan, aku mengucap syukur. Dia memuji Tuhan, mengucap syukur. Apa yang dia ucapkan sebagai ucapan syukurnya? Apa yang dia pikirkan? Gantinya dia memikirkan, aduh kenapa saya tidak punya uang, tidak dalam keadaan ini. Dia mengingat apa? Dia katakan, aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi dia sedang mengingat good memories, kenangan yang indah dengan umat-umat Tuhan, khususnya dalam surat ini, umat-umat Tuhan di mana? Di Filipi. Dia ingat, dia kenang, waduh bagaimana waktu saudara ini telah dibaptis, saudara ini menerima Yesus Kristus, tadinya dia orang kafir, orang Yunani, tapi dia menerima Yesus. Membuat perasaan Paulus itu apa? Senang, kuat dia menjadi kuat karena adanya kenangan yang indah. Dan research, saya tidak usah bahas di sini panjang lebar, tapi ini salah satu ya, bagaimana kekuatan kenangan itu dapat membantu kita. Ya, seperti ditulis oleh CEO daripada Happiness Research Institute, dia menulis buku yang judulnya The Art of Making Memories, ya, Make Waking, ya. Salah satu poin, ya, poin lainnya saya sudah bahas di khotbah, tapi salah satu poin untuk saat ini adalah focusing on positive, menekankan apa? Emphasizing positive memory. Dan focusing on the good moments in life can contribute to a more positive and fulfilling outlook. Jadi pada saat kita menekankan kenangan-kenangan yang positif, fokus kepada momen-momen yang indah dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita memiliki satu positif dan kepenuhan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita fokus, itu membuat hal yang baik bagi kita. Dan menurut artikel dari The Benefit of Reliving
reliving your happy memories, bagaimana kita manfaat menghidupkan kembali kenangan indah atau bahagia Anda, itu health benefit-nya itu ada. Orang yang memikirkan dalam penjara, kalau Anda dalam penjara, dalam masalah, aduh kenapa saya menderita, aduh kenapa saya begini, itu justru Anda lebih stres, lebih membuat Anda tidak nyaman hidupnya. Bahkan salah satu poin yang dinyatakan, saya sudah bahas di sahabat lalu, biasanya salah satu hal yang dianjurkan dari artikel ini, katakan kalau Anda sukar tidur kan kita seringkali disuruh hitung Hitung domba. Aduh, kita bayangkan ada domba 1, domba 2, domba 3, domba 4. Terus sampai kita tertidur. Itu biasanya orang Amerika atau kita diajarkan segitu ya, count the sheep. Tapi menurut artikel ini, gantinya kita menghitung domba, hitung kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan indah itu membuat Anda lebih cepat tertidur. Lebih cepat tertidur. Mengangkat negative thought. Pikiran-pikiran negatif itu diangkat dan segala sesuatunya itu menurunkan cortisol level sehingga Anda dapat lebih tenang, dapat tertidur. Jadi itulah, dia memikirkan dalam penjara, dia memuji Tuhan untuk setiap peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa indah yang terjadi pada umat-umat Tuhan saat itu dan membuat dia tenang, ulet, kuat dalam penjara sekalipun. Lalu berikutnya apa? Dia memiliki hati yang juga selain dia memiliki hati yang memuji Tuhan dalam apa? Dalam berdoa. Bukan hanya dalam mengenang apa yang telah terjadi, tapi dalam berdoa. Filipi, tadi kita sudah baca ayat 3. Ayat 4-nya, kita satu-satu ayatnya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Di dalam penjara, gantinya dia berdoa, Tuhan kok saya dalam penjara, Tuhan kok makanannya nggak enak, Tuhan kok saya penuh dengan kutu ini dan kutu itu. Gantinya itu, dia berdoa dengan sukacita. Berdoa untuk siapa? Untuk dirinya. Tentu saja dia mungkin sudah berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk orang lain. Orang lain yang mungkin tidak dalam penjara, orang lain mungkin tidak dalam masalah. Tapi dia berdoa dengan sukacita untuk apa? Untuk orang lain. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itulah hati yang penuh dengan apa? Sukacita, mendoakan orang lain, mengingat kenangan-kenangan indah, bukan hanya kenangan. Seringkali kita cuma mau ingat orang lain itu dengan hal yang tidak indah yang mereka telah buat pada kita. Jangan, ingat yang baik-baik terhadap mereka ya, yang telah terjadi dengan mereka. Berdoa juga bagi mereka ya. Dan saya sudah sering tampilkan ya, artikel demi artikel bagaimana seperti yang di bagian kiri Anda ya. Pray, the health benefit of faith. Jadi doa itu memberikan health benefit, membuat Anda bahkan hidup lebih panjang, memberikan kekuatan ya. Tubuh kita akan menjadi lebih kuat kalau kita dapat berdoa ya. Orang dunia mungkin bukan orang Kristen bilang beryoga, bermeditasi, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian apalagi? Dia memuji Tuhan pada saat dia berada dalam penjara. Mungkin pada saat ada murid-murid Rasul Paulus atau yang menyertai Rasul Paulus datang memberikan makanan, juga memberitahu di Filipi itu orang-orang pada saat ini juga tetap aktif dalam menginjil. Senang sekali Rasul Paulus. Itulah sebabnya dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur bukan atas kenangan yang indah, atas kesempatan untuk mendoakan orang-orang lain, tapi yang ketiga, dia mengucap syukur karena umat-umat Tuhan terus-menerus juga menginjil seperti dia. Menginjil ya. Jadi dia terus memberikan apa? Bersyukur oleh sebab adanya kesempatan untuk menginjil yang lainnya. Dan berikutnya, dia juga bersyukur. Kenapa? Karena dia bersyukur, dia tahu tentang apa yang Allah masih akan terus lakukan bagi umat-umatnya. Filipi 1 ayat 6, kemudian kita sudah baca tadi sampai ayat 5, dan sekarang ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia bersyukur. Dia tahu bahwa dia mungkin dapat laporan, ada ini keluarga ini mungkin ada sudah sedikit imannya sedikit lemah ya. Tapi dia dengar itu dia apa? Dia katakan apa? Dia memberikan satu berdoa agar supaya keluarga itu tetap kuat. Agar orang tersebut terus memperoleh kekuatan dari surga. Tuhan sudah memulaikan pekerjaan yang baik. Dan dia, dengan kata lain, gantinya dia memiliki pikiran negatif tentang orang lain. Memang keluarga itu dia memang dari dulu tuh kayaknya nggak benar gitu ya. Orangnya nggak benar, udah nggak ada harapan lagi. Gantinya dia berpikir hal yang negatif. Ya, gantinya dia berpikir hal yang negatif. Rasul Paulus memuji Tuhan karena dia yakin, dia percaya bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepada umat-umat yang ada di luar atau siapa saja, Tuhan akan teruskan. Dan inilah keyakinan yang positif yang dia miliki. Bukan yang nggak benar, tapi itu sesuatu yang memang Roh Kudus akan terus dapat lakukan, membawa umat-umat itu
ke dalam satu keselamatan yang penuh di dalam Kristus. Dan itu yang menyebabkan Rasul Paulus memuji Tuhan. Jadi dalam penjara, dalam keadaan menderita, apa yang pertama dilakukan? Hati yang bagaimana yang dia miliki? Hati yang memuji Tuhan. Hati yang memuji Tuhan. Ada poin kedua, ya. Jadi sebelum kita masuk, kita lihat bagaimana itulah hati Rasul Paulus. Efesus tadi kita sudah baca ayat 6 ya. Ayat 7 katakan, itulah sebabnya apa? Sebab kamu itu ada selalu dalam apa? Hatiku. Jadi dalam hati Paulus bukan Tuhan, saya menderita. Tuhan, dia pikirkan orang lain. Itulah seperti yang research tadi tunjukkan ya. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Mereka ada dalam apa? Kamu ada dalam hatimu. Ya. Kiranya kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Jadi dia pertama-tama, dia memiliki hati, pikiran yang selalu untuk memuji Tuhan. Yang kedua, dia selalu memiliki hati untuk berdoa. Tadi kita sudah singgung ya. Tapi dia selalu, selain memiliki hati yang bersyukur, praise, dia juga memiliki hati yang prayer, berdoa, yang selalu berdoa. Dan inilah doaku, Filipi 1 ayat 9, kita sudah baca tadi sampai ayat 8, ya, ayat 9. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi dia mendoakan, apa yang dia doakan? Keluar dia dari penjara, sekali lagi bukan. Keluar dari penyakit, bukan. Keluar dari masalah, bukan. Mungkin dia sudah ucapkan, tapi yang dia fokus utamanya itu bukan dirinya. Tapi agar supaya umat-umat Tuhan yang dia doakan ini memiliki kasih yang melimpah. Bukan yang kecil atau sedikit. Banyak. Kasih yang melimpah. Itu dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya juga abundare itu ya. Abounding ya. Artinya overflow. Melimpah. Terkeluar-keluar. Tak bumbung. Hilang. Habis ya. Ini sering. Ya. Dan ini kasih yang melimpah ini sumbernya hanya satu. Sumbernya dalam Alkitab. Pada saat Alkitab berbicara tentang kasih yang melimpah. Itu karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Ya, seperti tadi kita sudah baca. Kasih karunia Tuhan itu melimpah darimu. Dan kita lihat dalam perjanjian lama sekalipun, 8 kali kasih yang melimpah itu. Jadi jangan bicara perjanjian lama itu hanya Allah yang keras, Allah yang balas dendam kiri kanan. Bukan. Allah perjanjian lama juga ada Allah yang kasihnya melimpah dan memberikan Nabi Musa berkata kepada umat-umat Israel pada saat itu ya, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, abounding in love, abundare, melimpah, terbuang-buang kasihnya dan setianya. Jadi itulah artinya bahwa dia berdoa agar kasih Tuhan yang bersumber dari Tuhan itu makin melimpah. Dan itulah doanya. Dan itu doanya. Jadi dia pada saat dalam penjara, dalam masalah, dia memiliki fokus pikiran dan hati, keinginan-keinginan bukan untuk selamat, bukan untuk ini dan itu, tapi keinginannya adalah untuk memuji Tuhan. Keinginan untuk memuji Tuhan, praise, keinginan untuk berdoa, prayer, dan P ketiga, bukan P3 ya. Ini P3 yang terakhir ini, bahwa dia memiliki hati dan pikiran yang seimbang, poise. Ya, even tempered. Temperednya itu apa? Seimbang. Ada yang selalu dia ingin untuk seimbangkan. Kata bahasa Inggris daripada poise artinya apa? Ketenangan, sifat anggun, elegan dari seseorang. Orang yang berjalan elegan itu tidak jalan kiri kanan ya, tidak limbung jalannya. Artinya poise, elegan itu jalannya lurus. Artinya jalannya seimbang. Ya. Jadi ada ketenangan pada saat orang memiliki keseimbangan dalam kehidupannya ya. Balance, tenang, keseimbangan. Nah, padahal dia dalam penjara. Orang dalam penjara itu biasanya orang pikir, ini menderita dia. Limbung keadaannya. Dia orang yang tadinya di luar penjara, tapi begitu masuk penjara, atau pada saat dia sakit, kehidupannya orang sering katakan limbung, jatuh. Dia dalam keadaan jatuh. Dia dalam di mana dia? Dia di penjara. Dia sedang jatuh. Dia tidak sedang apa? Tidak sedang seimbang. Orang yang jatuh itu orang yang tidak seimbang ya. Tapi Rasul Paulus memiliki hati pikiran yang seimbang karena dalam penjara yang seharusnya dalam sudut pandangan manusia dia berada dalam apa? Dalam kejatuhan, tapi dia tetap seimbang. Ya, kenapa? Karena dia walaupun dalam penjara, ya dia katakan apa? Dia ada yang dia seimbangkan. Ya, ini dia yang katakan. Filipi 1 ayat 12-13. Apa yang terjadi atasku ini? Aku dalam penjara ya. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia dipenjarakan dalam Kristus seakan-akan dia sedang jatuh. Tapi dia kejatuhannya itu seakan-akan dari sudut manusia itu diseimbangkan dalam apa? Faktanya
bagi kemajuan Injil. Jadi kejatuhan apapun yang seakan-akan dialami itu diseimbangkan bahwa dia walaupun dalam penjara, tapi itu untuk kemajuan Injil. Ada hal-hal yang menyeimbangkan dia. Itulah sebabnya pikir positif. Ya, kalau kita masuk dalam penjara, itu bukan karena penyakit kita, tapi kita dapat melihat, ini untuk kemajuan Injil dalam penjara. Itu akan menyeimbangkan kehidupan kita. Kita tidak sedang berfokus pada kenapa saya dalam penjara, tapi kita melihat yang lebih positif daripada keberadaan yang sementara yang kita alami. Jadi dalam penjara dia melihat apa? Dia melihat ada keseimbangan, melihat kemajuan ingin. Ya, itulah ayat 14, Filipi 1:4, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, aku jatuh dalam penjara. Tapi pada saat yang bersamaan orang-orang lain apa? Orang-orang lain kuat imannya. Jadi seimbanglah hidupnya. Hidupnya itu even tempered. Dia fokus hati dan pikirannya itu selalu seimbang. Dia tidak sedang bergumul kepada hal yang negatif, tapi dia juga seimbangkan dengan hal-hal yang positif. Ya. Beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut-takut. Dalam penjara dia bisa seimbang. Apalagi dia bukan hanya in prison, tapi in opposition. Dia juga dalam apa? Serangan. Orang-orang apa? Orang-orang sedang serang dia. Mungkin saya nggak usah baca lagi ayat-ayatnya, tapi orang banyak memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan untuk menjadi lebih tinggi dari Rasul Paulus dan katakan, Rasul Paulus itu kalah, dia masuk penjara, dia imannya kurang maksudnya. Walaupun diserang seperti itu, tetapi dia tidak limbung, dia tidak jatuh. Ya, dia tidak jatuh. Dia katakan it's okay. Walaupun ada orang-orang yang coba untuk memperberat bebanku dalam penjara, ya Filipi 1:17. Orang-orang mengopos, orang-orang menentang aku, ya, menentang aku dan lain sebagainya, opposition to me. It's okay, ya, biar itu terjadi. Dia seimbangkan apa? Walaupun ada orang-orang yang menentang dia, dia katakan, walaupun orang-orang menentang aku dengan motif yang nggak benar dan lain-lain, ya, nggak peduli. Yang peduli apa? Yang peduli, yang dia pedulikan adalah supaya Kristus dikhotbahkan atau Kristus diberitakan. Jadi bagi dia, orang mau bilang apa? Ada penginjil-penginjil lain mungkin dikatakan, Rasul Paulus itu lagi jatuh dia. Tapi kalau selagi penginjil tersebut memberitakan Injil dengan kata lain, it's okay. Walaupun mungkin cara orang tersebut salah, tapi dia katakan nggak peduli. Yang penting Injilnya itu apa? Yang penting itu Injilnya itu diberitakan, ya. Tetapi tidak mengapa. What does it matter? Tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga orang-orang tersebut, ya, dengan motif yang salah tadi, ya, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. It doesn't matter, dikatakan. It doesn't matter. Apa yang orang mau bilang tentang aku, it doesn't matter. Nggak peduli apa yang orang mau ngomong tentang saya. Walaupun saya dalam keadaan jatuh, it doesn't matter. What matter, hal yang penting, itu adalah Yesus Kristus. Ya, hal yang penting adalah Yesus. Jesus is the only thing that matters, and that is the heart of the matter. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam penjara dia katakan apa? Bersukacitalah senantiasa, selalu dia katakan. Tetaplah berdoa, seperti tadi berdoa, ya. Mengucap syukurlah, ya. The heart of praise, the heart of prayer, the heart of poise, seimbang. Hati yang bersyukur, hati yang berdoa, hati yang berkeseimbangan, ya, dengan lain. Mengucap syukurlah dalam segala, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keadaan kita mungkin dapat menjadi seperti Rasul Paulus. Orang pikir kita sedang jatuh, orang pikir kita sedang berada dalam satu keadaan yang tidak diberkati dan lain sebagainya. Jangan kita kecil hati. Jangan kita kecil hati. Rasul Paulus dikatakan apa juga dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah dapat bekerja. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan dilakukan oleh orang lain, tapi di dalam keadaan yang tidak diinginkan sekalipun. Bukan kita inginkan dan bukan Allah inginkan, tetapi Allah dapat menggunakan hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi poinnya, dalam keadaan apapun, marilah kita, ya. Marilah kita memiliki hati yang bersyukur, hati yang berdoa, hati yang berkeseimbangan, pikiran yang bersyukur, positif. Pikiran yang selalu berdoa untuk orang lain, positif. Pikiran yang berkeseimbangan, sangat positif, ya, sangat bersih. Dan karena ujung-ujungnya apa? Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1:19, kesambungan daripada ayat-ayat yang dari kitab Filipi kita sudah baca, ya. Karena aku tahu
bahwa kesudahan semuanya ini, ya, tempat keselamatan, ya, kesudahan semuanya ini ialah apa? Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saya berdoa, kiranya itu menjadi fokus kita. Dalam keadaan-keadaan kita, seperti Rasul Paulus di penjara, dalam keadaan yang jatuh sekalipun, dihina, dicerca orang, kita tetap tenang. Ya. Kita tetap memiliki hati yang bersyukur, hati yang berdoa, dan hati yang berkeseimbangan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.